Atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas rahmat Allah hari ini alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan tahsin Quran Camp ya Pak Isi. Dan gimana kabarnya teman-teman, sehat ya insyaallah ya? Nyenyak tadi tidur? Nggak bisa tidur? Masya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan begadangnya kita cepat adalah sebagai amal saleh. Amin Allah. Baik teman-teman sekalian, biasanya kalau subuh ini memang enaknya tidak lagi. Maka saya tidak ingin menyampaikan hal yang berat ya. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini hal yang ringan tapi jadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini biasanya saya sampaikan untuk nasihat pernikahan, karena memang ini merupakan kaidah dasar daripada kehidupan seorang muslim ya. Insya Allah saya akan menyampaikan 4 huruf saja. Mudah-mudahan 4 huruf ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik teman-teman sekalian, ada 4 huruf yang insya Allah ini jadi modal utama dalam kehidupan kita. 4 huruf ini yaitu huruf yang pertama L, huruf yang kedua O, huruf yang ketiga V, huruf yang keempat isi apa dibaca? Love. Nah, love. Love. Ini bukan love sembarangan teman-teman ya. Ini sekali lagi pegang ya untuk kehidupan kita. Apa isi besar love-nya itu ya? L-nya itu teman-teman libatkan Allah. Apa L-nya? Libatkan Allah. Hidup ini berat ya. Tanya Pak Adi ya. Pak Adi gimana Pak Adi, berat ya? Masya Allah. Jangankan untuk memimpin foundation ya. Untuk keluarga saja sahabat-sahabat berat. Jangankan menjadi ayah, jadi suami aja berat. Maka yang jomblo jangan buru-buru, tenang, pelajari terus. Kenapa? Karena berat. Maka teman-teman, banyak orang stres. Kenapa kira-kira? Masalah. Ya, karena banyak mikir, sedikit zikir. Banyak mikir, sedikit zikir. Lupa dia melibatkan Allah. Harusnya banyak mikir, banyak zikir. Oh, jangan sedikit mikir. Ya, gitu ya. Banyak mikir, tapi banyaknya juga zikirnya. Libatkan Allahnya gitu. Rumah tangga yang tidak dilibatkan Allah di sana kering. Sebanyak apapun hartanya, liburan tiap minggu ke luar negeri, ya. Itu ya. Kalaupun tidak melibatkan Allah, rusak rumah tangga. Itu, ya. Apapun komunitas yang tidak melibatkan Allah, ya, itu rusak. Maka oleh karena itu, ini yang pertama, libatkan Allah. Kadang-kadang kita merasa pundak ini begitu lelah, begitu berat. Karena kalau sudah melibatkan Allah, la yukallifullahu nafsan. Kalau sudah melibatkan Allah, itu ingat. Allah Ustaz, iya. Tapi ketika kita melibatkan Allah, yang sedih, itu yakin ada kebaikan, yang bahagia gak akan jumawa. Ya, maka syarat pertama untuk hidup ini bisa tenang. Kata Allah,
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir sama Allah, hati menjadi tenang. Oh, berarti kalau belum tenang, ada yang salah dengan zikir kita. Ini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini L yang pertama, ya. Libatkan Allah. Orang yang dalam hidupnya jauh daripada Allah, termasuk dalam berumah tangga, itu akan semakin jauh, ya, akan semakin kering dari kebahagiaan. Ya, yang sudah berumah tangga aja bahagia itu bisa hilang, apalagi ya. Bukan saya yang katakan. Maka teman-teman sekalian, intinya apa? Oh, ternyata harus melibatkan Allah dalam setiap hal. Makanya seorang muslim itu, masya Allah, mau tidur baca Bismillah, Bismika Allahumma ahya, baca. Iya, kadang lupa. Bangun tidur langsung mengatakan Alhamdulillah, libatin Allah. Mau makan, Bismillah. Beres makan, Alhamdulillah. Oh, ketika seorang muslim melibatkan Allah, ya, maka berkah hidupnya. Ini teman-teman sekalian yang harus kita mulai, ya, pelajari perlahan. Setiap hal yang dilakukan libatin Allah. Nah, kadang-kadang kita melibatin Allah itu di ujung. Contoh, ada orang yang sakit, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke sini nggak sembuh. Barulah pas ujung, ya Allah. Padahal harusnya libatin Allah itu di mana? Di awal. Di awal aja enggak, sampai akhir. Terus di awal kita. Makanya kenapa diberikan sholat 5 waktu? Karena kata Allah, engkau enggak akan sanggup melewati hari tanpa bertemu denganku, kata Allah. Itu. Subuh, ya, hadap Allah dulu, ya Allah. Saya ingin bekerja hari ini, ya Allah. Lancarkan, ya Allah, mudahkan. Berikan rezeki yang barokah. Saat nanti zuhur ketemu lagi sama Allah, ya Allah, aku sudah berusaha, ya Allah. Semoga lelahku jadi ibadah, ya Rabbal. Asal nanti beres bekerja, alhamdulillah, ya Allah, ini ikhtiar sudah saya lakukan. Ya, apapun hasilnya saya serahkan kepadamu, ya Allah. Maghrib ketemu lagi sama, ya Allah, aku menutup hariku, ya Allah. Pergantian hari ini mudah-mudahan berkah. Dosa-dosaku diampuni, ya Allah. Ya, amalku diterima, ya Allah. Isya, sebelum kita tertidur, sebelum kita beristirahat, hadap lagi sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kepada saya usia untuk esok hari, ya Allah, agar saya bisa menambah amal, ya Allah, agar saya bisa terus bertaubat. Betul. 5 waktu ini, masya Allah. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, coba dalam kehidupan kita libatkan Allah. Ini L dari kata love. Baik. Lanjut ke yang kedua, ya, huruf apa? O. O apa Ustaz? O itu apa kira-kira? Obrolkan. Nah, seolah. Obrolkan teman-teman, ya, dalam Jumatan. Sok ngobrol. Ya, yang belum punya pasangan, ya, ngobrol. Ya, dialog biasa. Nah, itu ya. Mah kemarin matarna anu viral teh anu di cadas pangeran teh. Jigana tadi kurang ngobrol gitu. Ya, gitu. Nah, gitu. Itu sih kan, ya. Karena percobaan bunuh diri. Orang-orang yang kemudian mengakhiri hidupnya, ya, rata-rata kurang ngobrol. Ya, kurang ngobrol. Makanya di Quran teman-teman sekalian, masya Allah. Qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, ya, qaulan karima, tentang bicara. Mencek orang Sudaman, hadek goreng, tuh puas. Ngobrol, dari hidup ini bab ngobrol tuh. Suami dengan istri, ya, anak dengan orang tua gitu, ya. Gitu. Ngobrol gitu. Nah, bagaimana obrolan kita itu bisa nyambung, gitu ya? Bagaimana obrolan itu kemudian bisa menjadi hal yang bermanfaat, gitu. Mungkin mulainya di warung kopi, gitu. Masya Allah, saya juga yakin kemarin pas ngobrol sama Pak Adi kan, sama Pak E, ya, mungkin meme itu awalnya
Dari obrolan-obrolan sederhana, kegiatan-kegiatan biasa begitu. Oh, ngobrol. Mungkin dari warung kopi, kemudian ada apa namanya inspirasi untuk mengadakan. Bahkan kegiatan apa? Ini pakai sibuk dari ngobrol. Kita katanya pengen tahsin di alam itu, masa jadi ngobrol. Coba kalau nggak ngobrol ya nggak kan gitu. Intinya ngobrol ini penting, tapi bagaimana ngobrol yang bermanfaat? Ini teman-teman sekalian. Maka ini nih, Quran itu sebetulnya Allah sedang ngobrol kepada kita. Coba kata Allah, kalau kau ingin mengetahui tentang hakikat surga, hakikat neraka, baca. Aku sedang ngobrol denganmu, kata Allah. Maka kalau orang jauh dengan ini, ya, seolah dia itu nggak mau ngobrol sama siapa? Sama Allah. Ini semua ini obrolan Allah, ya. Kisah-kisah tentang nabi-nabi, masya Allah. Gitu, ya. Yang dalam hadis riwayat Ahmad, para nabi itu jumlahnya berapa? Nah, masya Allah, ya. Takbir, Allah Akbar, masya Allah, ya. Berarti nanti imam Takeshi berikutnya, wah ini, sama ya. Nah, tadi tahun 124.000. Rasul, berapa Rasulnya? 313, masya Allah, Kang Reksannya. Imam berikutnya juga, Imam Zuhud ini. Masya Allah. Nah, yang 25 mah hanya yang harus diketahui dalam Quran. Dah kabayang kalau Quran harus mencantumkan yang 124.000. Sakiege kadang-kadang. Saya hatam gitu ya. Bahkan setahun sekali gitu ya, masya Allah. Gitu. Maka ini teman-teman, Allah sedang ngobrol dengan kita. Ketika sholat, Allah ngobrol dengan kita. Ya, saat kita baca Fatihah, tuh, ya, itu hambaku memujiku. Ya. Terus ngobrol sama Allah. Apapun harapan kita ini, jangan pernah putus asa dari sama Allah. Ngobrol. Ya, kalau dengan Allah ngobrol. Ya, kalau kita nggak tahu dengan tentang agama, ngobrol dengan ustaz. Intinya apa? Ngobrol. Gitu. Insya Allah dengan ngobrol ini teman-teman hidup ya, akan terasa ringan. Minimal lah saling membagi beban. Gitu ya. Kamu akhir bulan ya, ngobrol ke teman ya, ngobrol turungan lah. Apa kata teman kita? Saruah. Minimal berbagi apa? Kesusahan. Berbagi beban gitu. Coba teman-teman akhwat. Kenapa? Perempuan itu senang ngobrol, minimal nggak bisa bantu pun minimal plong gitu. Makanya teman-teman sekalian yang sudah punya pasangan ya, tolong siapkan telinganya untuk menjadi pendengar yang baik bagi pasangannya. Kenapa? Kalau nggak disiapkan telinga yang baik oleh kita, dia akan cari telinga yang lain. Serius. Mungkin telinganya jadi medsos, mungkin telinganya di status gitu. Ah, suami aku tuh, oh akhirnya sudah hati. Kenapa? Dia butuh ngobrol. Ya, dia butuh ngobrol. Maka siapkan pundak terbaik, siapkan telinga terbaik, supaya dia tidak mencari telinga yang lain gitu. Ini dalam ngobrol. Dan perempuan yang suka ngasih kode gitu. Nah ini biasanya. Jadi menuntut kepekaan suami gitu, masya Allah. Nah, itu teman. Jadi yang insya Allah jadi modal juga bagi yang belum menikah ya. Insya Allah harus sediakan telinga. Kenapa? Ngobrol itu qaulan karimah. Ya, ada tempatnya. Bahkan yang luar biasa, teman-teman, saya menelaah di dalam surah Toha itu Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam ya, untuk datang dakwah kepada Fir'aun, bahasanya idhaba ila fir'auna ya. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan ya, wa qulu qaulan layyina. Ya. Dan ucapkan ya lemah lembut. Kira-kira Fir'aun itu kasar atau lembut? Kasar. Ya. Tapi oleh Allah diperintahkan Nabi Musa itu dakwah qaulan lain. Karena kadang-kadang kelembutan itu bisa meluluhkan. Oh, ini bagaimana air itu bisa menghancurkan gedung, air itu bisa kemudian memporak-porandakan sebuah kawasan. Ya. Kelembutan. Baik. Oh, L apa tadi L? Libatkan Allah. Oh, obrolkan. Ya, ngobrol. Baik.
Yang ketiga, vi. Apa vi? Visi misi. Nah, gitu ya. Visi misi. Penting. Coba visi kita sebagai seorang muslim apa? Visi kita, oh ini harus tahu. Visi itu tujuan. Visi. Ada di dalam surat Al-An'am ya, yang kita baca dalam salat ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini visi kita. Oh, berumah tangganya karena Allah, ya. Jomblonya juga karena Allah, ya. Kerjanya juga karena Allah, enggak kerjanya pun karena Allah, punya keturunannya pun karena Allah, enggak punya keturunan pun karena Allah, ya, makannya karena Allah, tidurnya semua lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini visinya. Ustaz, misinya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa. Ini misi kita. Maka siapapun di antara kita, peran apapun tidak ada yang kecil. Kenapa? Karena misi kita jadi ibadah. Teman-teman sekalian, ini penting. Berikut dalam rumah tangga, kalau sudah suami istri gak sevisi, berat gitu. Menghijikkan kulon, menghijikkan etan, menghijikkan hidup, menghijikkan hesetan menghijikkan. Jadi harus selaras visinya. Coba samakan. Sama dalam sebuah organisasi yakin, ya. Ya, ketika dalam satu organisasi nggak sevisi, nggak semisi, berat. Gitu. Oleh karena itu samakan visinya, samakan misi. Ini yang harus kita tanamkan teman-teman, ya. Gitu. Sudah libatin Allah, ngobrol, ya, gitu. Insya Allah dengan ngobrol ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian juga visi misi diselaraskan. Kalau sudah visi misinya jalan, ibarat inilah teman-teman, mohon maaf nih, kita jalan ke suatu tempat tapi nggak tahu tujuan gitu, kira-kira akan sampai kemana? Bingung ya. Maka kalau kita melangkah, ini tujuan kita lillah, sampai iya, tapi karena Allah gitu. Ketika kita melangkah, sudah tujuannya Allah gitu, aman. Tapi ketika nggak pukul tujuan, kadiwe ngilu kadita. Hidup itu bagaikan air. Gak apa-apa aku mah mengalir aja. Ingat, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Ya, jadi harus punya tujuan gitu. Ya, visinya jelas. Kalau sudah visinya jelas, misinya oke. Oh, insya Allah aman. Kenapa? Karena ternyata kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau sekadar hidup, ya. Kalau bau juga kerja, kata boy angkat kan begitu. Kalau sekedar makan, ya monyet juga makan, kan gitu. Artinya berarti kita harus berbeda. Oh, berarti visi saya harus jelas. Sama teman-teman dalam hal urusan apapun, ya, dalam rumah tangga dalam apapun pasti harus ada visi misi. Kalau sudah hilang, nah misalnya orang yang futur, orang yang sedang apa ya bahasanya, gitu, yang sedang hilang semangat ibadah itu gara-gara dia kehilangan tujuannya. Kemana tuh orang teh gitu, nah lupa gitu. Oh, ternyata kita sedang berlomba. Fastabiqul, kira-kira lomba dengan siapa? Halo? Lomba dengan siapa? Ini serius ini. Fastabiqul khairat, lomba dengan siapa? Teman-teman, kita ini sedang berlomba dengan siapa? Ustaz, dengan kematian, dengan ajal. Kita lari di sini, kematian itu ngejar gitu. Kita ke sekolah, kematian ngejar. Kita ke kampus, kematian ngejar. Kita di rumah ngejar. Kita ke masjid, kematian ngejar terus begitu. Saya yakin, teman-teman, kalau seseorang tahu kapan dia meninggal, ya mungkin dia akan berpesan dulu, ya, ke keluarganya. Ya, lihat kemarin ya wali kota kita wafat, gitu kan. Mungkin kalau Allah berikan kesempatan dulu, akan berpidato dulu, mungkin seperti itu. Ya, akan berwasiat dulu, tapi dikejar dengan ajal. Ya. Maka artinya apa teman-teman? Kita sedang berlomba. Fastabiqul khairat itu dengan kematian.
Ya, nah ini kata ya. 3 kata L, libatkan Allah. O, obrolkan. V, visi misi. E terakhir. E apa? Edarkan. Oh, edarkan. Ya, bukan ya. E, endingnya surga. Ya. Endingnya surga. Kang Sofyan tuh kemarin ketika khutbah nikah di adiknya beliau, dia hampir dapat bocoran terus. Masya Allah. Iya, E-nya edarkan. E-nya endingnya surga. Ya, kenapa? Ketika sudah visinya jelas, misinya jelas, maka Allah akan berikan hadiah terbaik gitu. Dan ini bagi rumah tangga juga sama, bukan sehidup semati, tapi sehidup surga. Makanya love ini jadi bagi saya menjadi sebuah formula yang terapkan. Bismillah. Bukan cinta biasanya. Itu. Tapi love-nya ini yang selalu melibatkan Allah, yang selalu senang ngobrol ya dengan pasangan dan menyelesaikan visi misi ya. Dalam rumah tangga gitu, ngobrol perkara kecil sampai perkara besar, ngobrol. Visi misinya jelaskan. So, harus selaras. Dalam organisasi juga sama. Terakhir endingnya surga. Inilah yang kita pinta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, ternyata tugas kita belum selesai. Kita baru serius Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kadang-kadang belum serius wa fil akhirati hasanah wa qina. Belum serius yang dua itu. Maka keseriusan kita hari ini alhamdulillah menyempatkan waktu. Saya yakin Masya Allah meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan ya, alhamdulillah. Karena kita ingin coba serius nih ngadap Allah, bertemu sama Allah gitu. Kenapa? Kalau dunia aja kita serius mengejar dunia, apalagi harusnya mengejar surga. Makanya tadi di ayat yang saya baca Allah berfirman begini, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Beda kata Allah penghuni neraka dan penghuni. Berarti kesimpulannya kalau nanti Allah bedakan tempatnya, sekarang pun di dunia harusnya beda amalannya. Coba cek sekarang. Kalau mereka nggak suka ibadah, maka kita harus ibadah. Kalau mereka tidur, kita pun tuh. Kalau masih sama gitu, pertanyaannya kenapa nanti beda? Di mana-mana kelas ekonomi dengan kelas VIP beda nggak? Beda. Bayarnya sama nggak? Berarti surga pun demikian. Kalau kita ingin beda, ini neraka, ini surga. Oh, saya harus ngejar surga. Berarti amal kita sudah beda. Oh, orang lain nggak ngaji, kita harus ngaji. Oh, orang lain nggak baca Quran, kita buka Quran. Ya. Oh, orang lain kemudian misalnya baca satu ayat, coba kita menghafal. Ya, terus begitu, beda. Karena nanti tempatnya pun dibedakan oleh Allah. Ini endingnya surga, kejar dia. Dan yang saya heran itu, Masya Allah, para sahabat itu di antara mereka ada yang sudah dijamin oleh Rasulullah, dikabarkan 10 orang sahabat masuk. Tapi anehnya mereka itu nggak bilang gini. Misalnya, kalau kita ya, nama kita sudah dijamin masuk surga. Kira-kira gimana? Aduh, gini tiap hari itu tenang lah surga lah gitu. Tapi sahabat enggak, gitu. Justru mereka yang paling khawatir gitu teman-teman. Yang paling apa ya? Takut gitu. Padahal sudah diinformasikan nama Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali. Gitu. Itulah teman-teman. Bahkan yang herannya luar biasa. Keimanan mereka itu kadang-kadang nggak sampai ya dengan makom gitu, Masya Allah. Ya, kadang-kadang mereka sedekah ya,